Hai semuanya, perkenalkan nama gue Aulia Nurlita. Setelah berbulan-bulan gue menghilang, akhirnya gue membuat video ini. Sebenarnya udah berpuluh-puluh orang yang neror gue, nagihin minta update perawatan di Dr. Kun. Semuanya tuh pada nagih lewat komen, question box, even DM Instagram, pokoknya semuanya pada neror. Sebenernya gue juga udah kayak panik gitu sih, pengen ngasihin video ini, pengen bikin video ini, cuma emang gak sempet-sempet karena tugas kampus dan organisasi yang super numpuk. So, kita langsung aja bahas progres dari perawatan di Dr. Kun. Oh ya, tapi for your information aja, jadi pertama kali gue perawatan di Dr. Kun itu sekitar tanggal 4 Oktober 2020 dan hari ini adalah tanggal 22 Mei 2021. Yang berarti gue udah pakai produk-produk perawatan di Dr. Kun itu sekitar 7 bulanan lebih. Kalau kalian udah lihat video gue yang sebelumnya, yang progres perawatan di Dr. Kun itu adalah updatean gue progres selama 20 hari pemakaian produk-produk Dr. Kun, dan beginilah wujudnya. Nah, kalau itu tadi adalah progres dari 20 hari perawatan di Dr. Kun. Kalau sekarang ini adalah wujud muka gue setelah 7 bulan lebih. Nah, bisa kalian lihat aja tuh ya, si bare face-nya, tekstur mukanya, progresnya, ya perintilan-perintilan itulah pokoknya. Plus kalau kalian ingat di video gue yang sebelumnya, di bawah rahang gue, ini di sebelah sini, itu tuh banyak banget jerawat yang batu-batu gede-gede banget, dan nauzubillah min dzalik susah banget hilangnya, sekitar 3 bulanan baru hilang. Dan alhamdulillah sekarang udah menghilang, walaupun ya emang kayak kadang muncul gitu sih. Menurut gue setelah gue perhatiin progres wajah gue itu lebih ke tekstur muka gue yang membaik, terus sekarang muka gue jadi jauh lebih ringan, lebih kalem, dan yang terpenting adalah jerawat gue jadi jarang banget muncul. Sekalinya muncul ya paling 1 atau 2 aja, yang menurut gue itu normal banget. Terus itu pun juga munculnya occasional aja setiap gue lagi mau datang bulan atau lagi ngerasa stressful banget. Tapi ya gue tenang aja gitu, karena gue tahu itu bakal hilang sekitar 3-4 hari aja, jadi nggak masalah. Untuk saat ini concern kulit gue itu lebih ke merah-merahnya, terus bekas jerawat gue yang rada masih banyak, terutama di bagian pipi, terus pori-pori gue yang super obvious, dan problem kulit gue yang lainnya adalah kulit gue ini tiba-tiba suka banget kering banget sampai ngelupas gitu. Gue pun sendiri nggak tahu kenapa, padahal kulit gue tuh berminyak banget gitu. Cuma ada beberapa waktu dimana dia tuh suka tiba-tiba kering banget sampai ngelupas dan flaky gitu. Gue nggak tahu banget kenapa, sumpah gue masih bingung sampai sekarang. To be honest, gue nggak merasa risih sama ketiga concern yang gue bilang tadi. Menurut gue itu udah jadi progres, karena selama muka gue nggak ngerasa kesakitan, gue masih bisa menikmati proses nyembuhin yang lain-lainnya walaupun lama gitu. Jadi ini tuh yang menjadi concern utama gue adalah jerawat-jerawat gue yang dulu batu-batu gede-gede banget, dan itu painful banget, sakit, nyut-nyutan, hilangnya susah banget, dan dia tuh mati 1 tumbuh 1000 gitu. Dan ya hal itu yang membuat gue cukup senang sama progres perawatan di Dr. Kun. Nah, kalian juga paling sadar ya di video ini gue lagi pakai makeup. Gue cuma pakai cushion aja di base-nya, karena saat ini gue lagi senang-senangnya banget pakai makeup. Gue ngerasa tekstur wajah gue tuh lagi membaik banget, walaupun tinggal bekas-bekas jerawat sama merah-merahnya aja gitu. Tapi dengan tekstur wajah gue yang udah membaik banget ini, yang udah mulus banget, gue jadi senang banget gitu loh pakai makeup, karena hasilnya tuh jadi bagus gitu, paham kan? Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kalian coba lihat ini muka gue pakai makeup sekitar bulan Agustus 2020. Dan ini adalah wujud muka gue pakai makeup di bulan Mei 2021. As you guys can see di situ, di bulan Agustus 2020 itu tekstur muka gue kering tapi beruntusan, gronjolan, gak tahu itu apa, gue juga bingung banget. Itu bukan jerawat tapi kayak bumps aja gitu, dan
Alhamdulillahnya sekarang muka gue udah mulus-mulus aja dan kenyal gitu loh, jadi enak banget gitu kalau pakai make up. Gue seneng banget. Jujur gue sendiri tuh tahu juga kalau ini tuh belum ada apa-apa. Kalau misalkan kalian lihat juga mungkin kalian nggak ngeh gitu kalau misalkan ada perubahan yang banyak. Tapi seperti apa yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, what matters is what I feel about myself. Kalau gue sendiri merasa puas dan percaya diri, ya itu udah cukup buat gue gitu. Dan balik lagi, small progress is still a progress. Jadi gue nggak terlalu mikirin untuk semuanya tuh perfectly changed overnight, ya karena itu nggak mungkin aja gitu loh. Nah, untuk progresnya mungkin cukup sampai sini aja. Kalian juga udah bisa ngeliat sendiri kayak gimana perkembangannya. Mungkin sekarang gue bisa lebih cerita ke cerita-cerita biasa, memberikan informasi kecil-kecilan tentang perawatan di Dr. Kun. Dan mungkin beberapa isu-isu yang sering kalian dengar ini bakal gue bahas. Jadi setelah gue konsultasi yang pertama kali itu, emang cuma sekali doang sih. Nah, Dr. Kun itu nyuruh gue minum obat jerawat sehari 1 tablet, sehari 2 tablet. Jadi selang-seling gitu loh. Kata Dr. Kunnya, gue minum obat jerawat itu dengan pola seperti itu tuh waktu gue parah-parahnya aja. Kalau misalkan udah mereda, boleh dikurangin sedikit jadi sehari 1 tablet gitu. Dan diminumnya itu setiap abis makan sore. Ya, basically seperti apa yang udah pernah gue jelasin aja di video sebelumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue mengkonsumsi obat ini, terus gue juga ngobrol banyak sama teman-teman gue yang udah pernah mengkonsumsi obat minum jerawat ini dari Dr. Kun. Mereka menyarankan untuk jangan terlalu lama mengkonsumsi obat ini karena kata mereka efek sampingnya lumayan parah. Ada yang bilang bikin mandul lah, ada yang bilang bikin depresi juga, dan pokoknya banyak lain-lainnya yang sebenarnya serem gitu kalau didengar. Walaupun sebenarnya Dr. Kunnya sendiri tuh juga bilang kalau misalkan efek sampingnya dari obat minum jerawat ini tuh nggak terlalu banyak, kayak cuma efeknya itu adalah bibir kita jadi kering gitu. Nah, makanya gue disuruh minum 2,5 liter air mineral per hari. Nah, pada awalnya emang efek yang gue rasakan emang bibir gue jadi kering dan mah gue jadi lebih sensitif. Tapi lama-kelamaan setelah gue mengkonsumsi si obat minum ini selama berbulan-bulan, gue ngerasa siklus datang bulan gue tuh kayak mulai berantakan banget gitu loh. Dari yang sebelumnya gue mengkonsumsi obat ini, gue kalau datang bulan itu setiap tanggal 10 atau ya belasan lah at least. Setelah gue mengkonsumsi obat ini selama agak lama gitu berbulan-bulan, gue jadi lebih sering telat datang bulan gitu, bisa 2 minggu, bahkan pernah hampir sebulan. Dan menurut gue itu agak risky aja, gue ngerasa takut gitu dan serem kalau misalkan gue lanjutin. Akhirnya gue memutuskan untuk stop minum obat jerawat itu di botol ketiga dengan cara pelan-pelan ngelepas gitu. Nah, ini gue masih nyimpen si botol-botol obat minum jerawatnya, dan kayak masih ada sisa 1 deh kalau nggak salah, karena gue ngerasa kayak udah gak mau dilanjutin lagi gitu. Jadi selama gue mencoba untuk mengurangi minum obat ini, gue pelan-pelan untuk ngerubah pola minum obat ini. Jadi sehari 1 tablet, terus nanti minggu depannya jadi selang-seling, sehari minum, sehari enggak, kayak gitu. Dan lama-lama jadi totally stop. Nah, gue gak menyarankan kalian untuk benar-benar tiba-tiba berhenti gitu aja gitu loh, karena gue merasa ini tuh harus pelan-pelan gitu, gak bisa yang tiba-tiba berhenti gitu aja. Dan ya setelah gue berhenti minum, ternyata bener aja gitu, siklus datang bulan gue tuh kembali normal lagi. Tapi perlu diingat-ingat kayak itu efek samping yang gue rasakan. Cuma menurut gue setiap orang beda-beda dan kemungkinan juga memiliki efek samping yang berbeda-beda juga. Buktinya banyak orang yang purging tapi gue gak ngerasain purging gitu. Alhamdulillahnya setelah gue bener-bener melepas si obat ini, gue gak jadi breakout atau apa gitu. Gak ada masalah apa-apa, melainkan malah si muka gue tuh jadi jarang banget jerawatan. Alhamdulillah banget. So I guess minum obat jerawat ini bekerja dengan baik banget di muka gue walaupun banyak dramanya. Oh ya, plus gue juga dibantu oleh 20 tablet antibiotik ini. 20 tablet antibiotik ini menurut gue membantu banget dalam meredakan infeksi di muka gue gitu, karena jerawatan kan suka kayak pecah dan menyebabkan jerawat lain jadi tumbuh gitu ya gak sih? Gue merasa kalau ini meredakan banget sih. Lanjut kita bahas si krim spesial 3 dan krim jerawat 3. Gue nggak tahu sebenarnya ada berapa
krim spesial dan krim jerawat yang Dr. Kun punya. Karena setelah gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang perawatan di Dr. Kun juga, mereka mendapatkan krim yang berbeda gitu dengan gue. Jadi gue anggap mereka mendapatkan apa yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka, sesuai yang dianjurkan oleh Dr. Kunnya sendiri. Dan gue pun juga begitu. Berbeda sama si obat minumnya, kalau si 2 krim ini gue masih lanjut sampai sekarang, gue belum berhenti. Sampai saat ini gue masih suka pakai krim-krimnya, walaupun gak setiap malam. Gue menyesuaikan dengan kebutuhan gue aja gitu. Nah, kalau misalkan lagi ada jerawat matang, biasanya gue pakein si krim jerawat 3 ini. Gue total-total aja di bagian jerawatnya gitu. Nah, kalau misalkan gue lagi merasa kulit gue inflamasi, lagi merah-merah, bahkan sampai kering perih kayak gitu, gue selalu pakein si krim spesial 3-nya karena gue ngerasa dia meredakan banget sih, meredakan si merah-merahnya itu. Menurut gue kedua krim ini bekerja dengan sangat baik di muka gue karena setiap ada concern di wajah gue apapun itu, terus gue pakein ini bakal mereda sekitar 2-3 hari. Cuma balik lagi, sebenarnya gue jujur ketakutan banget kalau gue bakal ketergantungan sama si krim-krim ini, sehingga gue tetap mencoba untuk mengurangi penggunaan kedua krim ini dan pakai mereka kalau misalkan lagi bener-bener butuh aja gitu. Tapi kadang gue juga mikir gitu loh, gue udah kayak terlanjur jatuh cinta sama si kedua krim ini karena mereka yang membuat muka gue tuh jadi lebih aman, tentram, dan adem anyem gitu loh. Tetap sih gue tetap pengen banget ngelepas kedua krim ini pelan-pelan sambil gue mencoba-coba skincare drugstore yang sekiranya akan cocok dengan kulit wajah gue dan sekiranya bisa membantu menghilangkan problematika yang ada di wajah gue ini gitu. Nah, sebenarnya Dr. Kunnya ini tuh nyuruh gue untuk datang konsultasi lagi sekitar 3 bulan setelah konsultasi pertama, which means itu sekitar bulan Januari 2021. Tapi kebetulan waktu itu gue lagi ada di Malang gitu posisinya, jadi gue nggak bisa datang konsultasi. Tapi at the same time gue juga ngerasa kayak udah nggak butuh lagi konsultasi karena gue udah ngerasa membaik. Jujur gue sebenarnya nggak tahu sih itu pilihan yang benar apa enggak. Cuma gue jujur juga agak mager lagi gitu loh kalau misalkan konsultasi gue bakal disuruh beli obat minumnya lagi dan disuruh minum obatnya lagi gitu. Padahal efek sampingnya tuh udah kerasa di gue. So ya gue memutuskan untuk nggak konsultasi lagi ke Dr. Kunnya. Seperti itu. Oh ya, ada yang sempat nanyain juga beberapa informasi tentang biaya perawatan di Dr. Kun. Jadi waktu pertama kali gue konsultasi beserta beli produk-produknya itu, perintilan-perintilannya, gue menghabiskan hampir 1 juta. Jadi konsultasinya itu seingat gue biayanya sekitar Rp350.000 sampai Rp500.000. Gue agak lupa juga tepatnya berapa karena udah agak lama, gue juga lupa nggak nyatet. Di situ konsultasinya lo barengan dengan 7-10 orang di satu ruangan. Tapi nanti Dr. Kunnya bakal ngecekin muka kalian masing-masing gitu satu-satu dan langsung bikinin resep produk-produk apa yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Nah, untuk obat minum jerawatnya ini sekitar Rp250.000 per botol. Isinya itu ada, gue lupa berapa. Gue juga lupa berapa isinya per botol. Ya udahlah ya. Dan obat minum antibiotiknya ini sekitar Rp150.000. Nggak tahu, gue lupa banget, sorry banget. Lanjut, kedua krim ini per jar itu Rp75.000 gitu. Masing-masing Rp75.000 seingat gue. Gue nggak tahu kalau misalkan sekarang udah naik lagi. Karena gue udah nggak pernah nge-restock lagi karena udah jarang-jarang dipakai, jadi sampai sekarang belum habis-habis gitu. So total biaya gue perawatan di Dr. Kun di hari pertama konsultasi beserta perintilan-perintilannya itu menghabiskan sekitar Rp980.000 gitu. So ya basically inilah kondisi muka gue setelah berhenti minum obatnya Dr. Kun dan juga menghabiskan beberapa jar krim jerawat 3 dan krim spesial 3. Tapi ya yang tadi kayak gue bilang, gue pelan-pelan pengen melepaskan supaya nggak ketergantungan gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa progres yang gue dapatkan sekarang itu nggak semata-mata karena gue pakai produknya Dr. Kun aja gitu. Tapi gue juga pakai produk-produk lainnya kayak face washnya CeraVe, terus niacinamide-nya something, Bakuchiol-nya something juga, terus ya pokoknya dan lain-lainnya gitu, perintilan-perintilan lainnya yang menurut gue juga membantu progres muka gue. Seperti itu.
Terus ya menurut gue produk-produknya Something ini juga mempunyai andil besar dalam memperbaiki skin barrier gue. Dan sekarang gue kayaknya ngebucin banget sama si Something, produk-produknya Something, brandnya Something, pokoknya semuanya gue suka banget. So paling next video gue bakal nge-review produk-produk dari Something dan ngebahas betapa bombastisnya produk-produknya Something. Oh ya, balik lagi ke Dr. Kun. Apakah gue merekomendasikan kalian untuk melakukan perawatan di Dr. Kun? Yes, gue menyarankan, tapi gue tetap mengingatkan juga bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang bakal kemungkinan terjadi di diri kalian. Terus efek sampingnya juga yang kemungkinan terjadi. Menurut gue lebih berhati-hati aja. Nah, kalau soal kulit, balik lagi, cocok-cocokan. Yang cocok di gue belum tentu cocok di kalian. Pokoknya sabar aja, nikmatin prosesnya. Dan jangan nyerah untuk nemuin yang cocok sama kulit kalian. Pokoknya cari terus, bismillah. Sepertinya video cukup sampai sini aja. Gue harap video ini bermanfaat buat kalian yang lagi bimbang mau perawatan di Dr. Kun atau enggak. Dan keputusan tetap di tangan kalian gitu ya. So good luck. So jangan lupa follow Instagram gue untuk further information @aulianarulita. Jangan lupa di subscribe juga dan di like dan komen. So yeah, so thank you so much for watching and see you on my next video. Bye.